Lagi di Hear Us, bisa tahu sana sini. Bersama saya Grisela Violin Joselina. Di sini Violin gak cuma sendirian loh, Violin bersama teman Violin. Kenalin semuanya, namaku Mutiara Cintayu Raisa dan di sini aku bakalan nemenin Violin sebagai podcaster hari ini. Kita akan ngobrol-ngobrol seru nih. Pastinya kalian penasaran banget kan? Kita akan mengobrol dengan Bu Tere. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bu Tere dari guru BK dari SMA AS Katolik Untung Suropati Sidoarjo. Terima kasih Bu Tere atas perkenalan singkatnya. Nah teman-teman, hari ini kita akan ngobrolin topik yang cukup seru dan menarik dan mungkin relate atau familiar di telinga kita semua. Kita bakal ngomongin mental health di kalangan remaja. Nah, jadi sebelum kita masuk lebih jauh, menurut Bu Tere, apa sih yang membuat mental health penting, terutama di kalangan remaja? Mental health ini saat ini menjadi topik yang relate, terus menarik, tapi juga menjadi hal yang penting tanpa kita sadari. Nah, kesehatan mental itu menjadi penting karena memang kalau di dalam tubuh, kalau kita misalkan sakit, itu kan membuat badan jadi lebih nggak enak, terus habis itu mau ngapa-ngapain juga males gitu. Nah, sama dengan kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan badan, karena dari kesehatan mental itu sendiri itu juga menjadi salah satu faktor penyeimbang kita menjalani kehidupan sehari-hari. Jadi bisa menjadi salah satu hal ketika kita misalkan mau berinteraksi nih sama orang. Nah, itu juga menjadi hal yang menarik juga buat hari-hari kita kayak gitu. Jadi itu menjadi hal yang berpengaruh ketika kita mau menjalani hari-hari kita gitu. Jadi kenapa mental health itu penting banget, sama pentingnya dengan kesehatan badan. Ya, karena pikiran bisa mempengaruhi kesehatan tubuh juga gitu ya. Betul. Oh, jadi begitu ya Bu Tere. Nah, pastinya kan ada banyak sekali tantangan nih. Menurut Bu Tere, apa aja sih tantangan yang ditemuin pada mental yang paling sering ditemui pada remaja kali ini? Kalau tantangannya, kalau sekarang yang bisa mempengaruhi mental remaja ya, yang pertama adalah yang jelas tuntutan dari mana aja sih, dari orang tua, terus dari lingkungan sosial, atau mungkin kita yang menuntut diri kita yang terlalu keras. Nah, itu juga berpengaruh. Terus berpengaruh juga pada media sosial. Kita menyadari sekarang media sosial itu begitu berpengaruh ya buat hari-hari kita. Kita nggak bisa hidup yang namanya nggak buka media sosial. Nah, betul kan? Nah, ya kan. Nah, dari situ media sosial itu benar-benar berpengaruh. Secara nggak langsung ketika kita mengikuti seorang influencer misalkan. Nah, secara nggak sadar influencer tersebut itu membuat kita mau nggak mau pengennya seperti dia. Ya, mengikuti lifestyle. Betul, mau mengikuti lifestyle-nya, atau mungkin kalau ada beberapa orang yang lebih pinter nih dari kita atau kayaknya lebih bisa deh. Itu biasanya kok aku nggak bisa ya kayak gitu. Nah, itu biasanya berpengaruh juga buat kita. Nah, akhirnya apa? Ekspektasi tadi itu yang membuat kita menjadi stres sendiri. Nah, udah ada tuntutan dari orang tua, terus lihat media sosial. Setelah itu belum lagi tuntutan juga dari kita sendiri. Nah, itu yang biasanya memicu yang namanya kesehatan mental kita menjadi terganggu. Seperti itu. Jadi beberapa hal memang tantangan yang saat ini sedang dihadapi oleh teman-teman remaja, saya bilangnya teman-teman ya, teman-teman remaja itu salah satunya yaitu dari lingkungan sosialnya, dari keluarganya, teman-teman, mungkin ada yang pengen ngikutin teman si A, si B, atau merasa tidak punya teman. Nah, itu biasanya juga mempengaruhi kesehatan mental kita. Jadi banyak sekali ya faktornya. Iya, banget ya. Betul. Mulai dari keluarga juga, betul. Terutama. Belum lagi kalau di media sosial itu kita kenal yang namanya flexing. Ya, kalau kalian tahu itu, apalagi yang generasi sekarang pengennya semua ngikutin apa yang ada di media sosial. Padahal terkadang mungkin tuntutan itu tidak sesuai dengan mungkin kemampuan kita, terus dari kemampuan orang tua mungkin. Nah, itu yang
biasanya nggak balance, terus yang membuat kita akhirnya stres sendiri itu Iya sih. biasanya berpengaruh. Akhir-akhir ini saya sama teman-teman saya di kelas gitu atau teman-teman yang lain di luar itu tuh merasa kita tuh takut ketinggalan sama tren gitu. Mungkin sekarang itu bahasanya FOMO atau fear benar fear banget. of missing out. Betul, Iya. FOMO. Iya, FOMO kita. Sekarang apa sih yang lagi FOMO misalkan gitu kan, tren TikTok Iya. kah atau apa ya yang nggak sesuai dengan kita. Nah itu juga biasanya pemicu kita buat melakukan pemicu kita untuk mempengaruhi diri kita sendiri, biasanya seperti itu. Oh, gitu. Ya memang Iya. rasanya tuh aku harus ikut tren, aku harus kayak teman aku harus gaul. Rasanya Iya, kayak nggak enak banget Iya, kalau misalnya Iya, nggak ikut itu. betul, membandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, ada juga yang biasanya ketika kita sudah merasa seperti itu, kita kan biasanya ada yang sadar dan tidak. Nah, kalau yang sadar biasanya dia akan cari pertolongan. Nah, benar-benar. Pertolongan bentuknya seperti apa ya? Pertolongan itu adalah biasanya dia akan lari kepada orang-orang yang dia percaya. Contoh kalau di sekolah kita bisa ke wali kelas, bisa ke guru BK. Nah, tapi ternyata pandangan orang itu tidak melulu baik. Nah, biasanya kalau kita ke ruang BK apa? Kalau dari kalian biasanya Kalau misalnya di kalangan teman-teman. teman dipanggil ke ruang BK, ini anak abis ngapain ini? Nah, Pasti habis iya. berakal ini. Nah, itu juga. Padahal itu sebenarnya pendukung kita untuk bisa mengeluarkan apa yang ingin kita keluarkan. Nah, itu yang fenomena yang mungkin sekarang lagi dialami oleh beberapa teman-teman juga seperti itu, teman-teman remaja terutama. Jadi kita bisa dengan bebas curhat gitu ya ke guru BK gitu. Sebenarnya sangat bebas. Kalian mau, makanya kalau yang sekarang itu kita nggak ada yang guru BK tidak masuk di kelas. Kalau di SMP mungkin kan kita ada yang mengajar di dalam kelas. Nah, kalau saat ini enggak, karena kita ingin merasa bahwa anak-anak atau teman-teman yang ada di SMA ini mau mengenal kita lebih dekat dan mau lebih open kepada kita gitu. Sebenarnya jamnya lebih bebas sih kalau kalian mau curhat, mau apa, dan apapun juga bisa kalian ceritakan. Iya benar banget ya Bu, tapi rata-rata kan dari kitanya sendiri Betul. biasanya malu atau takut buat cerita, Iya, terbuka iya. sama guru BK. Iya, Terkadang takut dengan cara balasannya seorang guru ini. Iya, betul. Kayak gitu. Soalnya dari pikiran kita sendiri menganggap guru itu orang yang jauh gitu, yang Iya. rasanya tuh nggak dekat gitu sama kita, beda kan sama teman gitu Bu. Beda karena merasa bahwa kita punya gap ya. Jadi antara Iya. guru itu adalah orang yang tegas, guru itu harus seperti ini. Padahal kalau tegas itu wajib ya. Tapi kalau Iya. misalkan kita memposisikan diri kita sebagai guru BK dan kita mau berpartner sebagai teman, sebenarnya itu bisa dipakai dengan baik. Itu namanya salah satu fasilitas yang diberikan sekolah juga buat teman-teman yang ada di SMA ini. Di sekolah itu adalah salah satu fasilitas gratis lagi. Gitu. Keren banget. Bisa konsultasi ya. Betul. Gratis. Kalau gitu, gimana sih Bu tanda-tanda awal pada remaja yang mungkin mengalami gangguan dalam mental health-nya dia yang bisa kita perhatikan gitu sebagai teman sebayanya? Oke, biasanya teman-teman yang mengalami gangguan ya, atau kalau saya bilang sih bukan gangguan tapi lebih ke arah dia mungkin merasa aneh aja terhadap hidupnya gitu ya. Nah, yang pertama pastinya perubahan nafsu makan. Entah itu kita nggak doyan makan, entah itu kita makan yang berlebihan. Nah, itu bisa menjadi salah satu faktor. Atau kita bisa mengenali kalau kita mengalami gangguan itu tadi. Yang kedua, mungkin bisa dilihat juga bagaimana dia mulai menarik diri dari lingkungannya. Contoh, yang tadinya dia anak yang ceria, terus tiba-tiba dia menjadi anak yang pemurung, lalu dia tidak mau ikut kegiatan atau dia tidak masuk sekolah. Nah, itu mungkin bisa tanda-tanda bisa dikenali juga dia mengalami salah satu gangguan tersebut. Lalu yang bisa dikenali juga terhadap diri sendiri itu biasanya gangguan tidur. Entah kita itu tidurnya terlalu lama atau kita merasa bahwa seharian itu capek terus, padahal kita sebenarnya sudah istirahat dengan cukup, atau malam gitu kita susah untuk tidur. Nah, itu biasanya juga bisa menjadi salah satu tanda. Yang lebih lagi adalah
konsentrasi, penurunan prestasi belajar, atau teman-teman biasanya kalau biasanya saya bersemangat dalam pembelajaran ini, saya ternyata kok tiba-tiba saya susah sekali berkonsentrasi. Iya, lalu nilainya betul akademiknya juga. Iya, nah itu terhadap minat-minat itu tadi yang biasanya kalian lakukan atau biasanya teman-teman remaja lakukan, itu biasanya mengalami penurunan. Nah, atau biasanya mereka merasa putus asa. Iya, lalu mungkin tanda yang paling sekarang lagi tren sekali di kalangan anak remaja atau teman-teman remaja itu adalah cutting atau menyakiti diri sendiri, self harm. Nah, itu yang jadi hal-hal yang saat ini menarik buat dilakukan. Itu bukan lagi menjadi hal yang untuk menyakiti diri sendiri, untuk coping stress, namanya coping stress ya kalau itu, tapi lebih ke arah kadang juga tren. Nah, tapi pesannya dari beberapa tadi indikasi-indikasi tadi, yang jelas tolong jangan self diagnosa. Jadi jangan kalian mendiagnosa diri kalian sendiri bahwa oh kayaknya saya mental health saya lagi terganggu nih, kayak gitu loh. Jadi kalau bisa ayo kita cari sama-sama, cari second opinion. Nah, gitu. itu tadi pentingnya seorang guru BK juga. Iya, gitu. Ya, jadi self harm tadi juga bisa dari terinfluence ya, gitu. Bisa terinfluence. Jadi ini beberapa tahun yang lalu self harm itu menjadi hal yang ngetren di kalangan anak remaja, terutama di kalangan waktu itu karena saya pernah pegang anak SMP. Self harm itu menjadi salah satu topik yang hangat dilakukan oleh teman-teman remaja di SMP. Iya, gitu. Betul. Ya, mungkin kalian sempat mengalami itu. Jadi itu menjadi topik yang hangat dan ternyata itu bukan lagi menjadi coping stress mereka, karena melihat orang lain melakukan itu akhirnya ikut. Nah, itu biasanya yang dilakukan seperti itu. Gitu teman-teman ternyata ya. Nah, kan terkadang anak-anak itu sekarang bisa saja stres karena nilainya akademiknya turun. Nah, itu apa sih penyebab utama bagi anak remaja ini merasa stres atau tekanan gitu? Penyebab utamanya yang tadi seperti saya bilang ya, kalau penyebab utamanya yang jelas pasti tuntutan, ekspektasi dari orang tua, mungkin dari keluarga, terus atau itu juga biasanya mempengaruhi pembelajaran mereka di dalam kelas. Mau nggak mau, meskipun orang tua itu berusaha untuk meredam, biasanya itu akan keluar dengan sendirinya dan mempengaruhi si anak dalam belajar. Nah, yang kedua, tuntutan dari lingkungan sosial. Jadi bukan hanya dari keluarga, tetapi ternyata bukan hanya keluarga inti, tapi juga keluarga besar juga mempengaruhi. Misalkan mungkin ada yang dibandingkan dengan sepupunya, mungkin tetangganya ya kan. Nah, itu. Nah, atau biasanya yaitu tadi ekspektasi diri sendiri. Terus teman-teman lingkungan sekitar kita yang mungkin secara nggak sadar itu membuat kita untuk saya harusnya seperti ini nih, kayak gitu. Nah, padahal itu yang harusnya kita bisa belajar lebih lagi untuk mengelola itu gitu. Berarti ada nilai lebihnya juga diadakan parents meeting itu biasanya untuk parents meeting. Penting banget sebenarnya parents meeting itu adalah faktor supaya anak-anak supaya keluarga terutama orang tua ya bisa mengetahui ciri-ciri, misalkan entah itu dari mental health anak, lalu tentang bagaimana harus dia parenting kepada anak, karena orang tua kita itu mungkin sudah beda gen dengan kita. Iya benar. Iya kan? Bu Tere dengan kalian pun juga sudah beda gen, apalagi sekarang ada yang namanya gen alpha. Nah, itu sudah beda lagi. Nah, itu yang biasanya cara mengatasinya akan sangat lebih berbeda daripada teman-teman remaja yang mungkin belum masuk di era itu, atau orang tua yang sebenarnya agak susah masuk di kalangan atau gen-gen yang baru-baru, susah adaptasinya. Jadi adanya parents meeting tadi itu mengajarkan kita, atau bukan hanya orang tua, bapak ibu guru pun juga bisa belajar dari situ. Jadi kita bisa benar-benar menggali apa sih sebenarnya yang mereka mau gitu, atau apa sih bagaimana sih caranya supaya
saya tuh bisa mengatasi anak-anak dari gen ini gitu. Karena mau nggak mau gen anak-anak itu berkembang, tidak hanya berhenti di gen Z atau gen milenial. Nah itu udah lebih daripada itu tuh. Oh iya, yang tentang gangguan pada tidur tadi itu saya sering ini sih menemui teman-teman saya itu ngomong, aduh aku susah tidur, atau malah aku rasanya capek banget. Jadi banyak teman-teman saya yang mengalami gangguan tidur, termasuk saya juga. Rasanya tuh capek gitu, terus tidurnya bisa lama banget. Banyak sekali remaja yang mengalami seperti itu. Kualitas tidurnya jadi jelek ya. Iya, betul. Gimana caranya kita mengurangi itu ya Pak? Ada tipsnya? Sebenarnya ada beberapa tips, dan sekarang itu kalau kita boleh baca-baca di internet tuh sangat banyak sekali tipsnya. Salah satunya mungkin kalau yang bisa, saya dulu adalah karena saya tipe yang tidur malam ya. Jadi saya tuh kalau tidur saya dulu kalau zaman awal-awal selesai kuliah itu jam tidur saya kebalik. Jadi saya pagi itu tidur, malam tuh saya bangun. Nah, jadi salah satunya adalah dengan berolahraga. Sebenarnya dengan memperbaiki pola hidup kita, mau nggak mau pola tidur kita juga ikut diperbaiki biasanya gitu. Kalau kita sudah dari mulai olahraga itu tadi kan badan kita merasa capek, jadi mau nggak mau kita tidur. Nah itu salah satu halnya bisa dengan itu. Yang penting jangan terus-terusan bergantung pada obat, itu nggak baik gitu. Nanti overdosis. Iya. Biasanya kalau anak-anak yang gampang apa sih teman-teman remaja yang mau dibuat obat tidur Antimo yang bisa kalian beli dengan bebas kan gitu. Saya baru tahu soal Antimo ini. Iya, biasanya gitu. Oh, bikin ngantuk ya. Iya, karena kan sebenarnya itu obat tidur yang banyak sekali orang-orang gunakan karena bisa dengan mudah dibeli. Enggak usah di apotek, itu beli di Indomaret kadang udah ada kan. Warung dekat rumah juga. Iya, warung dekat rumah juga ada. Jadi banyak sekali gitu. Menurut Bu Tere sendiri, seberapa pentingnya sih dukungan keluarga dan peran keluarga dalam kehidupan anak remaja itu perannya seperti apa? Perannya sangat penting karena keluarga itu adalah, kalau kita bilang keluarga itu harus bisa memberikan rasa nyaman. Iya. Lebih nyaman dibanding di sekolah harusnya. Sekolah memang harus nyaman gitu loh dan wajib. Tapi di rumah itu adalah tempat pulang. Weh, ini ya puitis banget ya. Bahasanya anak senja. Anak senja banget ya. Enggak, tapi memang iya kalau bisa dibilang rumah itu harus menjadi salah satu tempat ternyaman karena yang akan paling banyak ditemui oleh anak itu adalah di rumah. Jadi buat mama papa di rumah, ayo sering-sering untuk ajak anaknya ngobrol. Sering-sering ajak teman-teman remaja ini untuk ngobrol. Kita harus istilahnya dalam tanda kutip berkorban dikit deh kayak gitu loh. Berkomunikasi dengan iya, berkorban dikit dalam apa sih? Belajar untuk masuk ke dalam dunianya mereka. Kalau kita nggak masuk dalam dunianya mereka, kita nggak akan pernah bisa mengetahui kehidupan remaja itu seperti apa, sekompleks apa pikiran kita gitu. Itu kita nggak akan pernah tahu. Terus peran keluarga itu ya tadi penting karena memang yang pertama itu kita temui, yang kita cari itu adalah keluarga. Terus yang tempat buat paling nyaman itu adalah keluarga. Jadi keluarga itu adalah salah satu pendukung yang paling penting. Jadi kalau dalam ilmu psikologi itu kalau misalkan ada yang bermasalah atau melakukan sesi konseling atau sesi terapi, itu ada beberapa yang memang dilakukan bukan hanya terhadap si pasiennya, tetapi juga ternyata yang perlu dikonseling itu bukan hanya anaknya, tapi ternyata juga keluarganya juga perlu dikonseling. Orang tuanya juga perlu. Iya, itu termasuk support sistemnya mereka itu ternyata adalah yang pertama selain teman-teman pastinya ya itu tetap keluarga. Nah, jadi sangat penting banget ya peran keluarga ini karena keluarga ini juga harus membuat kita nyaman, baru kita akan terbuka dengan mereka. Mereka akan memberikan solusi karena kan kita udah terbuka. Kita orang tua kita bisa tahu cara pola pikir kita gimana. Gitu. Benar, soalnya mungkin ada yang beberapa orang tua yang
kurang suportif gitu dalam mendengarkan cerita anaknya, jadi masih ngejudge gitu, jadi anaknya takut dan akhirnya tertutup dengan orang tuanya. Iya, mungkin kalau yang itu bukan hanya di kalangan sekarang ya, mungkin karena kalau kita mau tarik mundur lagi, ternyata teman-teman atau para orang tua, mama papa yang ada di rumah itu kan mau nggak mau ikut parenting dari oma opa kita ya. Jadi nah itu terkadang terbawa terhadap cara parenting mereka terhadap kita. Saat ini. Iya. Nah, padahal tuh berbeda mama papa. Jadi ayo kita masih harus terus menggali lagi. Pun bapak ibu guru termasuk saya sendiri juga harus banyak belajar gitu loh. Jadi karena mau nggak mau menjadi seorang guru itu kan kita akan menghadapi berbagai macam gen gitu. Ya. Berbagai macam murid, walaupun satu generasi juga tetap berbeda-beda gitu. Ya, ada anak yang kadang masih susah dibilangin, ada anak yang takut buat cerita, dan anak yang berani sekali untuk bukan susah dibilangin sih, tapi lebih ke mereka punya idealisnya sendiri gitu. Iya, biasanya anak-anak juga bisa berpikir kalau misalnya nggak semua cerita harus bisa aku ceritain gitu. Iya, padahal bebas aja sih mau cerita apa aja sebenarnya. BK terbuka bebas, asal kalau mau sharing di BK adalah satu, kalian tidak ulangan. Ya, jangan melarikan diri kalau sebenarnya saya ada ulangan tapi saya belum belajar, saya tak alasan mau di BK aja kayak gitu, bukan. Saya mau cerita ke BK. Iya, lebih ke kesadaran diri dan tahu kapan saya harus ke BK, kapan saya kayaknya nanti bisa deh kayak gitu. Jadi tahu waktunya dulu, kapannya. Nah, kan nggak cuman kalangan anak muda zaman sekarang nih, zaman dulu pastinya juga bakalan emosi kalau misalnya ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya. Nah, adakah tips untuk remaja untuk bisa mengelola emosi dengan baik, Bu? Yang jelas, satu, carilah pertemanan yang mendukung kalian. Pertemanan itu adalah salah satu cerminan dari diri kalian. Karena dari pertemanan itu bisa menjadi support system yang pertama. Kalau kalian tidak bisa atau salah mencari pertemanan atau pergaulan, biasanya dari situ mulai muncul yang hal-hal yang tidak menyenangkan. Iya, negatifnya. Terus cari kegiatan yang memang bisa mendukung kalian. Entah itu hobi dari kalian, entah itu kalian ikut organisasi di luar sekolah mungkin, atau di organisasi gereja. Terus yang berikutnya ini yang paling penting tipsnya, kalian harus bisa memberikan timeline buat diri kalian sendiri. Misal saya sedang sedih karena saya putus. Nah, kalian harus bisa berpikiran positif. Di balik kalian merasa aduh saya putus soalnya saya nggak pantas nih buat dia, dibalik aja, oh berarti saya sama dia itu memang nggak jodoh aja gitu loh. Iya. Nah, kalau misalkan begitu nanti saya akan menemukan orang yang jauh lebih baik dibanding dia. Nah, dibalik pemikirannya. Terus kalau tadi saya bilang kasih timeline buat diri kalian sendiri. Kalian harus punya cermin. Jadi ibaratnya kalau kalian merasakan sedih, itu berapa hari sih saya harus seperti ini kayak gitu loh. Kalau kalian tidak memberikan timeline atau deadline buat diri kalian sendiri, kalian akan terus berlarut pada itu dan kalian akan stres sendiri. Nah, supaya kalian bisa menarik diri lagi, kalian bisa melihat, bisa menyadari bahwa oh saya lagi sedih, apa nih yang harus saya lakukan, sampai kapan nih saya harus kayak gini. Oh oke, kalau saya habis sedih, saya cukup 3 hari aja. Setelah 3 hari ya sudah, kembalilah lagi seperti semula. Sulit nggak sih Bu? Iya sulit memang, tapi kalian harus berusaha untuk belajar narik diri dari itu. Nah, terus kalau memang kalian lagi marah, kalian harus bisa merasakan emosinya itu. Emosi itu macam-macam ya. Emosi itu bukan hanya marah, tapi emosi itu bisa nangis, emosi itu bisa sedih, emosi itu bisa marah, bisa lagi seneng. Nah, itu semua adalah emosi. Nah, kalau kalian bisa merasakan itu semua, kalau ketika saya marah, saya harus apa? Oh, ternyata saya harus
berdiam diri. Kenali dulu diri kalian. Oh, saya harus berdiam diri nih, atau saya harus kira-kira nggak bisa, saya harus teriak-teriak nih misalkan. Nah, itu kalian harus bisa belajar untuk itu. Beri timeline, kenali pribadi kalian harus apa, kenali pribadi kalian marahnya gimana. Nah, dari situ kalian bisa belajar untuk mengelola emosi. Dan satu lagi, kalau ini terlihat klasik tapi cukup bisa dibilang juga lumayan sih itu. Rajin-rajinlah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Iya, benar. Biasanya Sering kita sepelekan. Kalau orang bilang hubungannya apa? Itu kan mental health. Ini kan Tuhan, kenapa harus dibawa-bawa? Ternyata dari situ juga ada kaitannya kok gitu loh. Selain kita ngobrol dengan orang lain, cari pertolongan, bisa mengenali diri kita sendiri. Nah, itu terakhir jurus ampuhnya adalah itu tadi gitu, untuk menutup itu semua. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi kita boleh sedih, tapi jangan berlarut-larut dalam kesedihan dalam jangka waktu yang panjang. Kalau itu tadi kan tips untuk diri kita sendiri ya. Bagaimana dengan teman sebaya kita, Bu? Misal saya merasa anak ini berbeda dari biasanya, saya harus apa gitu untuk membantu dia? Harus apa dalam membantu itu banyak hal ya. Jadi salah satunya jangan paksa dia untuk bercerita. Ya, jangan paksa dia untuk bercerita karena dia akan mulai menyadari dan membutuhkan orang lain itu, nanti dia akan menyadari itu sendiri. Jangan paksa dia. Kalau memang kalian mau care, kalian bisa kok dengan tanya, kamu kenapa hari ini? Misalkan, enggak, aku masih belum bisa cerita ya, nggak usah dipaksa. Justru kita beri jarak ya. Beri jarak, tapi bukan berarti beri jarak kalian jauhin, enggak ya, tapi yang jelas kalian harus tahu kapannya, time-nya kapan gitu loh. Jadi waktunya kapan, kalian harus tanyakan. Kapan kalian harus mendekati mereka, tanyain aja, nggak apa-apa, jangan biarkan dia sendiri. Kalau memang kalian sudah menyadari ada tanda-tanda seperti itu, atau memang dia melakukan cutting, misalkan nih self harm, kalian bisa kok dengan cara sederhananya adalah menjauhkan barang-barang yang tajam, benda tajam, itu dijauhkan terlebih dahulu. Kalau memang kalian merasa kayaknya saya nggak mampu nih, coba kalian obrolkan dengan entah itu wali kelas kalian, kalau teman satu kelas, atau ke guru BK juga bisa, biar nanti solusi berikutnya biarkan bapak ibu guru yang bekerja. Kalau yang pasti temani mereka terus, jangan dijauhi, karena kalau dari kalian jauhi, akhirnya dia akan tetap merasakan aduh saya sendirian, seperti itu. Tidak ada yang menemani saya, membantu saya. Nantinya dia juga akan cerita sendiri, karena kan pastinya butuh untuk cerita. Iya, itu mereka akan mau nggak mau mereka akan sadar sih itu. Biasanya seperti itu. Jadi jangan paksa. Saya biasanya ini sih Bu, biasanya kamu kenapa sih? Ayo dong cerita. Nah itu jangan, karena nanti kayaknya mereka merasa, aduh aku lo belum pengen cerita kok, kamu kayaknya maksa sekali. Ternyata justru jelek ya kalau kita maksa cerita. Iya, jangan dipaksa, biarkan dia mengalir, kasih dia waktu. Mungkin ya tadi yang saya bilang di awal, pasti mereka akan merasa punya timelinenya sendiri, kapan saya harus cerita gitu. Timingnya harus pas. Benar Mbak. Jadi begitu ya teman-teman, pembicaraan kita pada hari ini mengenai mental health. Kita sudah sampai di penghujung waktu. Terima kasih Bu Tere atas kesempatan yang telah diberikan. Sama-sama, terima kasih juga. Ya, semoga teman-teman bisa menerapkan topik hari ini ke kehidupan sehari-hari. Semoga kita bisa mengatasi mental health yang terjadi di antara kita dan teman sebaya kita. Ya, buat teman-teman, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ke channel Unsur TV. Kita hitung dari 1, 2, 3, 4, 5. Nama saya Mutiara Sintai Raisa dan saya Grisa Filen Joselina ingin pamit undur diri. Sampai jumpa dan stay tune.